Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Petualangan Keluarga Pandu. Hari ini saya berada di kawasan Curug Badak, Batu Hanoman di Tasikmalaya. Hari ini saya akan menembus janji untuk bercerita mengenai perjalanan ekspedisi kami ke Gunung Sumbing di Wonosobo. Ya, kejadiannya sekitar tahun 2003 atau 2004. Tapi yang penting adalah unsur horornya itu yang akan saya ceritakan kepada pemirsa semua. Teman-teman yang melakukan pendakian pada saat itu ada 11 orang. Saya, Kang Hendra Gumelar, Kang Dandi Sutandi, Kang Aceng Rahmat, Kang Atang Jayalani, Kang Pajar Saiful Gopul, terus Kang Dodo Suhada, Marisa Diana, Yuyun Yuningsih, Eha Solihati, dan yang punya hajat yang melakukan ekspedisi wajib yaitu saudari Eti Nurhayati. Kami naik dari jalur Garung waktu itu ya. Nah, singkat cerita, sebelum mencapai daerah sungai kecil itu, teman kami Kang Pajar Saiful Gopur yang tidak bareng dari Ciamis, melainkan beliau nyusul dari kota Yogyakarta. Nah, ketemu di pos itu, kemudian kami melanjutkan perjalanan, sampailah di pos Pestan. Karena Kang Pajar kecapean, jadi beliau minta break, istirahat. Maka beristirahatlah kami di daerah Pestan itu, ngopi, masak-masak, ada yang sungai dan sebagainya untuk entah buang hajat entah apa, yang ada sebagian yang ke sungai, sebagian yang istirahat. Cuma yang membuat tidak enak hati itu pada saat kami di basecamp itu dibilangin, ada yang bilang gitu ya, Mas, usahakan kalau bisa hindari istirahat di daerah Pestan, katanya waktu itu. Katanya di situ banyak makhluk halusnya, katanya seperti itu. Tapi ya, apalah daya, karena tim kelelahan, tim istirahat, maka beristirahatlah kami di situ. Kondisi pada saat itu sudah mulai berkabut, angin mulai kencang. Selesai istirahat, selesai makan, kondisi semakin berkabut. Pandangan itu tidak sampai 2 meter, tembus pandang itu betul-betul gelap sekali. Nah, seperti kebiasaan, kalau sebelum melakukan perjalanan itu cek anggota, dan itu bukan suatu kewajiban tapi seru-seruan aja. Kami membuat lingkaran, kemudian satu orang, waktu itu Kang Pajar yang memimpin anggota berhitung. Nah, mulailah 1, 2, 3, 4, 5. Yang berhitung itu 11 orang. Ada sampai bunyi 11 katanya. Otomatis kalau dihitung dengan Kang Pajar sebagai komando, berarti ada 12 orang. Sementara yang naik rombongan kami itu pada saat itu adalah 11 orang. Yang jadi misteri, siapa itu yang ikut nimbrung dan ikut berhitung. Nah, di sebelum Pasar Watu saling bertanya gitu ya, siapa tadi yang pakai jaket putih ya? Itu semua mengaku tidak ada yang membawa jaket berwarna putih gitu. Cuma yang jadi heran, kok iya gitu, baru terpikir sekarang tidak ada anggota yang membawa jaket putih. Kemudian yang berhitung juga termasuk komando itu ada 12 orang. Cukup aneh mulai dari situ. Nah, di daerah Pasar Watu
terjadilah badai yang lumayan besar sekali. Untuk ukuran kami itu badai besar sekali, karena di daerah situ tidak memungkinkan untuk membuka tenda. Maka berinisiatiflah para pemimpin regu itu berangkat terlebih dahulu untuk menyiapkan camp. Menyiapkan camp. Jadi kami menyeberang jalurnya ke bawah jembatan Setan waktu itu. Nah, setelah jembatan Setan ada menemukan tempat yang cukup bagus untuk berkemah, membuka tenda ya. Cuma sayangnya karena pada saat itu tuh badainya luar biasa besar, akhirnya anggota yang tertahan di Pasar Watu sama kami para pemimpin regu itu tertahan di atas Watu Kota. Sama-sama repot, yang di bawah tidak bisa masak karena kompornya kami bawa. Yang di atas tidak bisa mendirikan tenda karena tendanya frame-nya di bawah, tendanya di atas. Sama-sama repot. Alhamdulillah, walaupun badai sedemikian besar waktu itu, kami bisa melewati semua itu. Akhirnya berkumpul di sebelah atas dari Watu Kotak. Walaupun ada satu orang anggota, saudari Eha Solihati, itu sudah mulai kena hipotermia, tapi alhamdulillah bisa teratasi. Singkat cerita, besok paginya kita melanjutkan perjalanan. Saya bertugas mendampingi Eti ya untuk segera mengejar puncak ceritanya. Yang lain itu sebagai pendorong aja dari belakang. Waktu saya sudah bisa melihat posisi puncak, Yati berteriak, ada yang turun tuh, lumayan ada temen. Kebetulan waktu itu pendakian kami lagi sepi, jadi cuma ada regu kami aja yang naik. Dan kita melihat dua sosok seperti manusia, karena memang jarak pandangnya masih jauh kan. Jadi yang terlihat itu sosok seperti manusia itu kurang lebih sebesar jadi telunjuk ya, karena jauh. Tapi kami ya, saya sama Edi itu bisa memastikan bahwa itu adalah sosok seperti manusia sedang turun berpakaian putih-putih seperti itu. Oke lah, tidak jadi bahan pikiran, kita lanjut aja naik. Sampai ke puncak baru kepikiran yang dua turun itu tadi kemana, tidak ada, tidak ketemu di jalan, tidak ada. Sudah mulai menemang, waduh apaan nih. Sudahlah, daripada meributkan, kita kumpul di puncak. Alhamdulillah 11 orang semuanya sampai ke puncak, foto-foto, makan-makan. Kalau dibilang teror dari Gunung Sumbing ini belum berakhir ya. Ketika sampai ke Ciamis, seminggu selanjutnya itu ketemu lagi, saling bercerita. Saya mimpi ada yang datang ingin kenalan katanya. Ternyata yang lain juga termasuk saya itu mimpinya sama. Kalau tidak salah itu ada sekitar 4 atau 5 orang sama mimpinya gitu. Maka berinisiatiflah Kang Dodo dan kawan-kawan itu istilahnya melakukan mediasi sebenarnya apa ini. Ternyata hasil mediasinya itu mengatakan ada sosok yang ingin berkenalan, kemudian ingin memberitahukan sesuatu. Katanya ada yang tertinggal di
katanya di tempat dia berada. Maka kita saling flashback. Waktu itu kita ribut kehilangan film. Zaman itu belum ada kamera digital, masih analog, jadi masih pakai film gitu ya, pakai negatif film. Nah, kami kehilangan satu roll film. Nah, sinkron sekali dengan apa yang disampaikan si sosok tersebut. Katanya ada yang ketinggalan. Dan ternyata waktu teman-teman pergi ke sungai untuk keperluan entah cuci muka, entah abdas, entah buang air, mungkin disitulah hilangnya si film yang satu roll itu. Nah, maka wah ini kejadian yang menurut kita cukup luar biasa gitu ya. Ada yang mendampingi. Kemudian flashback juga waktu di base camp, ada yang bilang bahwa di daerah Pesan itu merupakan apa ya, tempat berkumpulnya makhluk yang namanya lampor. Sosoknya adalah menyerupai kabut. Ini mah hanya cocokologi gitu. Waktu itu kami memang terkepung kabut yang sangat pekat. Kemudian ada yang turut berhitung juga di situ. Apakah itu sosok lampor atau bukan, walau alam. Tapi secara umum pendakian kami waktu itu, walau didampingi dengan kejadian-kejadian aneh seperti itu, alhamdulillah sukses dan selamat, semua anggotanya bisa kembali ke Cianjur. Teman-teman, barangkali itulah cerita kecil pendakian kami ke Gunung Sumbing. Terima kasih ya sudah menonton. Untuk episode selanjutnya, edisi horornya masih banyak stok. Salah satunya adalah cerita pada saat prosesi pengambilan sal untuk anggota-anggota baru. Ya. Penggalan ceritanya, ada salah satu anggota yang lewat pos 2 kalau tidak salah itu, ada yang manggil namanya dan ada yang menyiramkan air ke basah. Tapi itu akan saya ceritakan di episode selanjutnya. Untuk sekarang cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.